Saudara, saya mau ajak kita bersorak haleluya. Yang mau bilang amin? 3 kali tapi sambil lompat, amin. Saya percaya waktu saudara bersorak, atmosfer hidup kita dirubah Tuhan. Tadinya tekanan, intimidasi, Tuhan beri kemenangan buat saudara dan saya, amin. Yang kakinya sakit lompat dengan iman, sembuh dalam nama Yesus. Yang percaya bilang amin. Siap, hitungan ketiga, 3 kali sorak haleluya sambil lompat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Coba tepuk tangan sama-sama ya. Dia Tuhan yang penuh kuasa, sanggup menolong setiap kita. Mari saja kita lompat sama-sama. Jump. Hey. Kau Tuhan yang berkuasa. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Go, yeah. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa. Katakan gunung batu. Yuk lompat sama-sama. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sambil angkat tanganmu, nama di atas segala nama. Nama yang tak membebaskan. Dengan iman, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang semua di bumi di surga. Sambil angkat tangan kita sama-sama, come on. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman kata ada kuasa, ada kuasa dalam nama. Yang percaya angkat tanganmu, nyatakan ada kuasa dalam nama Yesus. Go, yeah. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sorangan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama, come on. Bisa di atas kepala semua, tepuk tangan ya. Haleluya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Come on. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who keeps me safe. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. Hey, I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, oh, oh. Lompat semua. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh. Mari nyatakan dengan imanmu. I'm not gonna live by what I see. Oh, oh, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here. I know you can do anything. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Yeah, cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Through you, blind. Yang buta melihat, mujizat terjadi. Yeah, I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, oh, oh. Serukan. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Oh, oh. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that Kau ada bersama kami. I know you can do anything. Come on, yang percaya, lompat sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. Whoa, cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds, I'm living by faith. Nothing is impossible. Yeah, tepuk tangan, come on. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar kita percaya kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Yang percaya angkat tanganmu. I believe, I believe. Angkat tanganmu tinggi. I believe. Bisa sambil lompat semua. Come on. 1, 2, let's go. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe it. Through you, I can do all things. Yeah, cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Gak ada yang mustahil. Yeah, strongholds are broken. I'm living by faith. Yeah, nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who keeps me straight. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Yeah, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing, sing I believe. I believe, I believe. Semuanya, I believe, I believe. Dua tangan, dua tangan. I believe, I believe, I believe in you. Yes, we believe in you, Lord. Kasih-Mu mengalir di tempat ini, Tuhan.
Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap mengasihi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu penuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap pemirsa yang mengikuti di rumah yang ada, kami semua mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau teramat baik, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Sebab itu kami mengangkat tangan kami Tuhan saat ini. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari tanpa musik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik. Oh Lord, ya Yesus baik, ya rasakan kasih Tuhan. Dia baik, oh, ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia baik, oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Engkau baik ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, Dia baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia baik, amin. Mari sambil bangkit berdiri, perbuatannya besar, perbuatannya besar, oh, perbuatannya besar, amin. Perbuatannya besar, pujilah, yes Lord, nambah. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Oh, yes, perbuatannya besar, yes Lord. Kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan. Yes, karena Engkau besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar.
Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan, Tiada seperti Engkau, tiada seperti kau. tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau, Oh, kau besar, kau ajaib. Tiada yang sepertimu, Yesus Engkau. Sambil bertepuk tangan jemaat katakan, sebab kau besar, sebab kau besar. Hey, ajaib. Tiada yang seperti kau, Yesus. Amin. Kau ajaib. Tiada seperti kau, tiada seperti Engkau. One more time. Yeah. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, Yesus. Tiada seperti kau, Yesus. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Yesus Tuhan. Saya mau dengar sorak-sorai kita katakan haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan merestorasi pondok Daud yang telah roboh, supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal ini bukan berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, maka restorasi pondok Daud baru dilaksanakan. Tetapi hari-hari ini restorasi pondok Daud sedang terjadi. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka restorasi pondok Daud selesai secara sempurna. Jadi hari-hari ini penuaian jiwa besar-besaran sedang terjadi. Katakan amin. Yakobus menyebutkan hal ini pada waktu sidang di Yerusalem yang membahas tentang keselamatan yang tadinya hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi Tuhan membuat bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Di sini Yakobus berkata bahwa keselamatan untuk semua bangsa adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Amos yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 tadi, yaitu penuaian jiwa besar-besaran terjadi karena restorasi pondok Daud. Apa yang dimaksudkan dengan pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok yang dibuat oleh Daud yang terbuat dari tenda. Jadi tidak permanen. Di bagian tengah dari pondok Daud itu ada tabut Allah. Di sekeliling tabut Allah ada para penyanyi yang memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Jumlah para penyanyi
keseluruhannya adalah 288 orang. Tiap kelompok terdiri dari 12 orang. Jadi kalau 288 dibagi 12, itu menjadi 24. Jadi selama 24 jam, artinya siang dan malam, ada pujian dan penyembahan. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa tiap jam kelompok yang bertugas bergantian. Dengan penjelasan ini, maka definisi dari Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan hari-hari ini, Pondok Daud ini sedang direstorasi. Lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh para penyanyi di Pondok Daud adalah nyanyian pujian. Nyanyian syukur karena kebaikan Tuhan. Nyanyian ini dituliskan oleh Daud. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami mujizat, dan orang dipulihkan adalah karena mereka mendengar nyanyian tentang kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan kita sendiri. Kalau kita banyak menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, maka kita juga akan dipulihkan. Kita juga akan disembuhkan. Karena itu, kita harus sering memperkatakan tentang kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Saudara, mari saya akan mengajak saudara angkat tangan kita. Katakan bersama saya, Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada saudara. Kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan? Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak-Mu yang sudah merasa bosan, jenuh, juga ketakutan, khawatir, macam-macam. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Mereka membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Kasihani Tuhan anak-anak-Mu. Kasihani Tuhan.
Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita semua memberitakan Injil. Kalau kita memberitakan Injil yang adalah kabar baik, itu sebenarnya memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Katakan amin. Alkitab berkata, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Arti daripada ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa tadi. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Artinya harus mati menggantikan kita. Cara mati Tuhan Yesus sangat mengerikan. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kita tidak akan mati dalam dosa-dosa kita, tetapi justru kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Saya memberitakan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berbuah sesuai dengan apa yang direncanakannya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit
bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Tahun 2006, ketika Tuhan Yesus menyuruh saya ke tempat-tempat yang akan ditunjukkannya, Tuhan menyuruh saya untuk mengumpulkan gereja-gereja di tempat itu. Tuhan Yesus berkata, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya pengharapan, sebab aku akan menyembuhkan mereka, kata Tuhan. Tuhan berpesan kepada saya untuk harus selalu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Sesuai dengan Markus 16 ayat 20 yang berkata, maka Tuhan akan meneguhkan firman yang disampaikan dengan tanda-tanda mujizat yang akan menyertainya. Karena itu selama 13 tahun saya melakukan kebaktian kesembuhan ilahi sebanyak 318 kali. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu masih ada, masih terjadi sampai dengan hari ini. Dan saya percaya hal yang seperti itu juga akan terjadi dalam kebaktian kesembuhan secara online ini. Haleluya! Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Saya akan mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, bahwa ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu Paulus dan Silas pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu, maka majikan-majikannya memperoleh penghasilan besar. Hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal ini dilakukannya selama beberapa hari. Lama-kelamaan Paulus tidak tahan lagi atas gangguan ini. Ia berpaling dan berkata kepada roh tenung itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika majikan-majikan hamba perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, yaitu pembesar-pembesar kota itu. Mereka berkata, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka adalah orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Mendengar itu, orang-orang banyak juga bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas dan mencambuk mereka berkali-kali. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diminta untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itu Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam ruang penjara bagian tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Berarti mereka menyanyikannya dengan suara yang keras. Hosana,
Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Di tengah-tengah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, mujizat terjadi. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, karena kami semua masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membawa obor, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Pada saat itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya! Ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Pertobatan kepala penjara dengan seluruh keluarganya itu terjadi setelah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Doa dan pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas kepada Tuhan itu sebagai suatu korban. Itulah yang disebutkan sebagai korban pujian dan korban ucapan syukur, yang artinya pujian dan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan pada waktu keadaan mereka tidak baik. Paulus dan Silas setelah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan mengalami hal yang tidak enak. Mereka harus dicambuk berkali-kali, darah bercucuran. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan penjagaan yang ketat. Kaki mereka dipasung. Dalam keadaan kesakitan, Paulus dan Silas tidak mengomel kepada Tuhan, tetapi justru berdoa dan menyanyikan nyanyian dengan suara yang nyaring. Pada saat mereka melakukan hal seperti ini, mujizat terjadi. Melalui gempa bumi yang membuka pintu penjara dan melepaskan belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas. Dan yang paling penting, Paulus dan Silas tidak lari meninggalkan penjara. Meskipun mereka bebas karena belenggu terlepas dan pintu penjaranya terbuka. Tetapi justru karena itu, kepala penjara dan seluruh keluarganya bertobat. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
ciptakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mungkin ada di antara saudara yang keadaannya seperti Paulus dan Silas waktu itu. Saudara dipersalahkan, saudara ditekan, saudara diperkarakan, saudara difitnah, saudara dihina, saudara disakiti hatinya, bahkan disakiti secara fisik, justru karena saudara berbuat baik. Mungkin ada di antara saudara dalam keadaan sakit secara fisik. Mungkin juga ada yang sakit secara mental jiwa. Mungkin ada yang sakit dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua, anak yang lagi sakit. Mungkin ada yang sakit secara ekonominya. Mungkin mengalami PHK. Mungkin mengalami kerugian besar. Mungkin ada juga di antara anak-anak muda yang merasa masa depan gelap. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Untuk saudara-saudara yang sedang mengalami hal yang seperti itu, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, berdoa dengan segenap hati, sungguh-sungguh, bertalu-talu dengan tidak putus-putusnya. Yang kedua, berikan nyanyian pujian dan ucapan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Artinya, tidak mengomel, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lari meninggalkan Tuhan. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan menolong saudara pasti ada maksudnya. Saudara juga akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, membawa orang lain bertobat. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kesembuhan dan mujizat? Angkat tangan saudara. Dalam Alkitab, ada dua hal yang diperkatakan Tuhan Yesus yang membuat orang itu sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka orang itu sembuh. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Jadi saudara harus minta ampun kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, engkau akan sembuh. Saudara, mari, siapa di antara saudara yang percaya Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara? Angkat tangan saudara. Mari, saudara yang percaya, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Kita akan minta ampun kalau ada hal-hal dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, yang sudah sembunyikan selama ini, dan itu yang membuat keadaan saudara seperti yang sekarang ini. Terbuka di hadapan Tuhan, jangan sembunyikan, minta ampun, minta ampun. Mari, ikuti doa saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau minta ampun atas segala kesalahan saya, atas segala dosa-dosa saya yang saya perbuat. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Tuhan,
Engkau baik buat saya. Saya percaya Engkau sudah mati buat saya. Dan Engkau sudah bangkit. Dan oleh bilur-bilur-Mu, saya disembuhkan. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya Tuhan. Sembuhkan saya. Mari katakan. Katakan kepada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara katakan, jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya Tuhan Yesus. Oh, jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berteriak-teriak kepadamu saat ini Tuhan. Jamah mereka, jamah mereka. Jamah mereka. Kesembuhan terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Angkat tangan saudara. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Umat pemenang, sorakan haleluya. Come on, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Ada kuasa-Mu menjadikan kami semua lebih dari pemenang. Haleluya. Wow. Yes Lord. Kami semua Kau jadikan lebih dari pemenang. Yo, mari sama-sama nyatakan dengan iman. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang. Come on, haleluya. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kalau kamu lebih, yes Lord, lebih dari pemenang. Sorangan, yes. Kami semua Kau jadikan lebih dari pemenang ya Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan ya Tuhan Oleh kuasa. Karena Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? lebih dari pemenang. Semua lompat ya, come on. Haleluya. Haleluya. Oh, oh.
Raja, segala raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yeay. Sorakan haleluya. Bisa angkat tangan semua? Sorakan haleluya. Kasih tahu kalian kirimu, kamu lebih dari pemenang. Kalian kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kata jika Allah, siapa dapat melawan? Tidak ada. Yes Lord. Semuanya serukan haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Lihat kanan kirinya, kanan kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Bisa melambaikan dua tangannya. Haleluya. Semua. Yesus, segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Sekarang semuanya bersama-sama sambil lompat, amin. Siap, come on. Sing haleluya. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Angkat kedua tangan kita lebih dari